وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتباهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas pada bab al-mujahadah. Ya, pada pagi hari ini merupakan hadis yang terakhir dalam babul mujahadah, yaitu hadis yang ke-17 atau hadis yang ke-111 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi' asyar.
أو حديث المئة والحادي عشر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقسوني أقسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا والله أعلم. Dalam hadis yang ke-17 ini pada bab al-mujahadah. Di sini ada satu hadis yang sanadnya dari Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani dari Abi Dzar Jundub bin Janadah radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Nah, hadis ini kebetulan adalah hadis apa? Hadis apa namanya? Hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Tapi redaksinya dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Di sini jelaskan inni haramtu az-zulma ala nafsi. Sesungguhnya kata Allah, aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim untuk siapa? Untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan tidaklah Tuhanmu itu yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Nah, apa maksud di sini? Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tahrimullah al-fi'l ala nafsihi yastalzimu adami wuqu'ihi. Maksudnya adalah Allah itu mengharamkan perbuatan zalim. Kenapa? Karena hal ini tidak akan pernah terjadi bagi siapa? Bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnu Qayyim katakan atau menjelaskan yang dimaksud diharamkan di sini perbuatan zalim ini enggak akan pernah Allah lakukan untuk diri Allah sendiri. Untuk dirinya sendiri aja enggak akan pernah, apalagi untuk siapa? Untuk hamba-hambanya. Nah, kalau kita gimana? Kita sebaliknya, Kita kan diajarin doa Allahumma inni zalamtu nafsi
faghfirli, kan gitu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah berbuat zalim kepada diriku. Ya, tuh. Kepada diri sendiri aja kita banyak berbuat apa? Zalim. Ya, apalagi kepada siapa? Kepada orang lain. Ya, tuh. Tapi kalau Allah, jangankan untuk orang lain atau untuk hambanya, untuk dirinya sendiri aja nggak pernah berbuat apa? Berbuat zalim. Ya, tuh. Nah, kalau yang berbuat zalim biasanya itu siapa? Manusia. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan, ya, innan nafsala ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya jiwa atau manusia itu selalu cenderung untuk berbuat apa? Asu. Ya. Kan yang namanya asu itu adalah perbuatan zalim. Ya, zalim itu adalah suatu apa? Perbuatan yang tidak baik, ya, atau perbuatan yang dosa, itu namanya zalim. Ya, nah zalim itu kan ya banyak, bukan saja zalim kita kepada orang lain, kita juga bisa zalim kepada diri sendiri, zalim kepada makhluk Allah, baik itu ya namanya hewan, ya baik itu namanya tumbuhan dan lain sebagainya. Ya, nah itu perbuatan-perbuatan yang memang ya pada diri manusia itu ada kecenderungan untuk berbuat apa? Zalim. Karena Allah sudah jelaskan innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, tuh. Nah, yang dimaksud zalim apa di sini? Ya, zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Ya, tuh. Meletakkan sesuatu bukan pada apanya? Pada tempatnya. Ya, jadi kalau orang melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu bukan pada tempatnya, berarti itu orang ngelakuin apa? Zalim. Ya, sebagai contoh kalau kita analogikan, ya, yang namanya kopiah ini tempatnya di mana? Di pala. Ya, kalau kita taruh di dengkul, kira-kira zalim nggak gitu? Zalim. Ya, kenapa? Karena kita meletakkan kopiah bukan pada tempatnya yang seharusnya di pala, kita taruh di mana? Di dengkul kita. Ya, ini salah, namanya perbuatan zalim. Ya, lah kita sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, yang seharusnya kita memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita, ya, lalu kita balik, kita nggak memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, justru kita memberikan nafkah kepada orang lain, itu zalim bukan? Zalim. Ya, berbuat baik itu baik, tapi berbuat baik pun ada apanya? Ada tempatnya, ya, ada posisinya, ya. Posisi yang utama kita berbuat baik kepada siapa? Pada keluarga dulu, ya. Karena kan Nabi sudah jelaskan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ya. Dan berbuat baik kepada keluarga, ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarga. Sebaik-baik kalian adalah orang berbuat baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling berbuat baik untuk siapa? Untuk keluarga. Ya, padahal kita nolongin orang baik gak? Baik. Ya, kita royal sama orang baik gak? Baik. Ya, tapi yang paling utama yang harus kita tolong siapa? Keluarga kita dulu. Bukan ada istilah nepotisme, bukan. Ya, dalam kebaikan disuruh sama Allah dan Rasulullah al-aqrab fal aqrab. Ya, yang paling apa? Dekat terlebih dahulu, jangan yang jauh-jauh. Ya. Bahkan dalam tingkatan kita berbuat dosa aja, Pak. Saya sudah jelaskan, kita berbuat dosa ya kepada keluarga kita sendiri ketimbang kepada orang lain yang jauh, dosanya gedean mana? Ya. Berbuat dosa kepada keluarga kita sendiri, ya kan? Tapi kita justru kebalik, ya kan? Kita berbuat dosa kepada keluarga sendiri, kita anggap satu hal yang biasa-biasa aja, ya. Tapi kalau kita berbuat salah sama orang lain, seakan-akan kita ngelakuin dosa yang besar banget. Ini kan nggak bisa, ya. Tuh beda. Itu pun Allah Maha tahu masalah itu, ya. Yang pasti semakin dekat kita berbuat dosa kepada orang yang paling dekat, semakin besar. Semakin dekat kita berbuat baik kepada yang dekat, semakin besar pahalanya.
begitu juga ya. Jadi Allah itu maha adil, bukan saja besarnya pahala saat kita berbuat baik kita Allah kasih pahala, tapi dosa juga Allah akan berikan besar juga saat kita berbuat dosa ya. Nah itu ya. Itu menurut bahasa. Wa urfan, menurut uruf adalah at-tasarruf fi haqqil ghairi bi ghairi haqqin au mujawazatil haddi. Ya, tuh. Apa itu at-tasarruf fi haqqil ghair? Ya, berbuat sesuatu kepada yang bukan haknya. Ya, tuh. Atau mujawazatil haddi, yang melanggar hukum. Ya, melanggar satu apa? Satu aturan. Ya, sudah jelas-jelas kewajiban seorang pemimpin adalah ngapain? Mengayomi rakyatnya. Ya, melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, ya, menjadikan rakyatnya hidup tenang dalam suatu negara. Ya, bukan justru menjadikan rakyatnya apa? Ya, gelisah, rakyatnya itu sengsara, rakyatnya itu menderita, bukan. Ya, karena pemimpin itu adalah siapa? Orang yang diberikan amanah atau berikan tanggung jawab untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat yang dia pimpin. Ya, itu namanya kan rois. Ya, rois itu adalah pemimpin. Mar'us, nah kita nih rakyatnya. Ya, tapi harus ya menjadi tanggung jawab bagi seorang pemimpin ketika dia sudah diberikan amanah ya menjadi seorang pemimpin lah. Kalau dia tidak menempatkan posisi dia sebagai seorang pemimpin yang tugasnya adalah untuk mengayomi rakyatnya, memberikan kesejahteraan, memberikan kenyamanan, memberikan ketentraman, ya, maka tuh pemimpin termasuk ke dalam perbuatan orang apa? Zalim. Kenapa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Dia memberikan kebaikan untuk keluarganya doang, zalim. Ya, keluarga iya memang nomor satu, tapi bukan berarti dia meninggalkan apa? Tugas dia itu untuk memberikan kebaikan seperti yang dia berikan untuk siapa? Untuk keluarganya. Ya, karena dia pemimpin negara, karena dia pemimpin masyarakat. Ya, kalau pemimpin rumah tangga ya iya, kita harus berbuat baik untuk siapa dulu? Untuk keluarga kita terlebih dahulu ya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dia berbuat zalim sedikit pun kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Ya, untuk dirinya saja tidak mungkin, apalagi untuk siapa? Untuk hambanya itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya beliau lanjutkan ya. Sini dikatakan ya waja'altuhu ya bainakum ya muharraman ai hikmatun bi tahrimihi alaikum wa hadza mujma'un alaihi fi kulli millatin littifaqi sa'iril millah ala mura'ati hifdzil anfus ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim untuk dirinya dan kata Allah waja'altu bainakum muharraman, makanya aku jadikan perbuatan zalim di antara kalian itu juga ya termasuk perbuatan yang diapain, yang dilarang ataupun diharamkan ya. Jadi Allah tuh memerintahkan sesuatu, pasti Allah juga ya udah apa mengetahui akan manfaat terhadap perintah yang diberikan untuk hamba-hambanya. Ya, Allah mengharamkan sesuatu kepada hambanya, Allah juga tahu ya kalau dibalik keharaman suatu perbuatan ada mudarat yang akan diberikan atau akan datang untuk diri siapa? Diri manusia. Ya, yang pasti apa-apa yang keluar dari Allah berupa perintah pasti ada hikmahnya. Apa-apa yang keluar dari Allah berupa larangan pasti ada apanya? Ada hikmahnya juga. Ya, enggak mungkin kalau suatu haraman Allah haramkan, ya pasti di balik itu ada apa?
kemudorotan ataupun sesuatu yang tidak baik yang akan didapat ya untuk siapa? Untuk si pelaku perbuatan maksiat itu sendiri. Ya, karena nggak ada orang melakukan perbuatan maksiat ya itu untuk orang lain dosanya. Ya, pasti ketika ada orang melakukan perbuatan maksiat, dosanya itu untuk siapa? Untuk si pelaku perbuatan maksiat itu. Ya, karena Allah sudah jelaskan wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, kagak ada yang namanya seorang itu menanggung dosa orang lain. Ya, dia yang melakukan perbuatan baik, dia yang akan mendapatkan pahala. Dia yang melakukan perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa. Ya, tuh. Kalau masalah ada orang lain ngikut, itu lain lagi. Ya, karena itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ya, tuh. Jadi yang dikatakan perbuatan zalim ini, ya, jangan sampai kata Allah, ya, kalian itu berlaku atau berbuat zalim kepada orang lain. Ya, aku saja untuk diriku aku haramkan ya untuk berbuat zalim. Karenanya aku juga mengharamkan perbuatan zalim itu untuk siapa? Untuk kalian ya. Tuh. Makanya Allah katakan ya, setelah Allah katakan jangan berbuat zalim, maka Allah katakan apa? Karena perbuatan zalim itu ya, itu termasuk ke dalam kategori dosa yang sangat besar. Ya, apalagi zalim kepada diri sendiri. Tadi saya katakan yang seharusnya manusia itu kan ya ketika lahir itu sudah dalam keadaan apa? Suci. Ya. Manusia ini semua manusia yang dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan apa? Suci. Ya, enggak ada yang apa itu? Kotor. Enggak ada yang apa? Punya dosa. Ya. Lah kok di situ bisa ya ada orang-orang yang apa? Ya, menjadi ahlul maksiat. Ya, ada orang-orang yang berkeyakinan bukan yakin kepada Allah. Ya. Nah, berarti orang-orang tersebut sudah berbuat apa? Berbuat zalim kepada dirinya. Ya. Nah, kalau dia zalim kepada dirinya meyakini ada zat lain yang ya maha besar selain Allah, berarti itu orang zalim kepada dirinya sendiri yang terkait dengan masalah apa? Keyakinan. Ya, tuh, syirik ya. Nah, syirik termasuk dalam dosa apa? Besar kata Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, tuh. Sesungguhnya perbuatan syirik itu kata Allah la zulmun azim. Ya, merupakan perbuatan dosa yang sangat sangat besar. Tuh, ya. Syirik aja termasuk ke dalam kategori zalim. Ya, tuh. Jadi makna zalim di sini adalah apa? Sangat luas. Ya, itu berpijak kepada pengertian zalim tadi, wad'u syai' min ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang seharusnya yang menjadi makhluk Allah itu dia harus apa? Beriman kepada Allah. Lah, kenapa dia beriman kepada selain Allah? Berarti orang itu sudah berbuat apa? Zalim kepada dirinya. Yang seharusnya dia iman kepada Allah, justru dia beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Selanjutnya, fala tazlimu, ya, maka dari itu janganlah kalian tazlimu berbuat apa? Berbuat zalim. Ya, tuh. Karena yang namanya kita berbuat zalim berarti kita sudah melakukan perbuatan apa? Dosa yang sangat besar. Ingat Pak, ya, doa orang-orang yang terzolimi ya itu termasuk doa yang apa? Yang tidak ada penghalang sedikit pun. Ya, yang Nabi jelaskan itu salah sudah awatin mustajab. Ya, ada 3 doa
yang dikategorikan ini doanya orang pasti diterima langsung oleh Allah. Siapa di antara yang tiga itu? Di antara yang tiga itu adalah doa mazlum, doanya orang yang terzolimi, atau doanya orang yang teraniaya. Ya, kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, Pak, Bu, sampai itu orang merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa, sampai itu orang menderita sakit hati yang luar biasa. Itu kalau sekali saja tuh dia angkat tangan mohon berdoa kepada Allah, pasti itu doanya bakal diapain? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi katakan, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doanya orang-orang yang terzolimi. Ya, jangan masalah-masalah kecil ya kita bilang itu hal yang biasa. Padahal kecil yang kita lakukan berupa dosa belum tentu kecil menurut Allah. Ya, sakit hati itu sakitnya di mana, Pak? Ya, sakitnya tuh di sini. Ya, tuh sakit hati, luka hati seseorang itu lebih bahaya daripada luka terkena ya benda tajam. Ya, itu akibat dari apa tuh biasanya tuh? Mulut kita, lidah kita, ya, yang orang merasa sakit hati dia tidak menerima, akhirnya dia kecewa. Ya, tuh ini bahayanya. Ya, yang paling tajam adalah apa? Mulut kita, ucapan kita. Ya, salah kita ngomong orang jadi sakit hati, naudzubillah, itu orang sakit hatinya nggak akan hilang. Ya, lantaran apa ya? Lidah kita yang tidak bertulang. Ya, makanya ada istilah dalam pepatah Arab bilang waqad yurjalijarihi sayfi bulun. Ya, kalau pedang melukai tubuh masih gampang kita cari obatnya. Wala bulun lima jarahal lisan. Tapi kalau luka disebabkan karena mulut, ya, karena lidah kita, nggak akan ketemu kita gampang untuk mencari obatnya. Ya, tuh kita kena pisau terluka, kita pakein aja betadin. Ya, pakein apa tuh obat, insya Allah bakal gampang sembuh. Ya, tapi kalau kita melukai hati seseorang dengan satu kata ucapan saja, itu apa itu yang menyebabkan orang sakit hati? Itu dosanya itu, obatnya itu enggak segampang dengan omongan ataupun ucapan yang menyakitkan yang keluar dari mulut kita. Ya, ngomongnya gampang, cuma segitu doang terus sakit hati. Ya, kata kita, tapi orang yang merasakan beda. Ya, kita bilang segitu doang sakit hati, ya, cemen banget jadi orang. Bukan masalah cemen, ya, bukan masalah kecil, ya, masalah pendek kata atau ucapan yang kita ucapkan, tapi sakit hati itu yang ada dalam hati ini nggak akan bisa terobati sebelum kita minta apa? Minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya, karena itu dosa menyangkut dosa kepada hakul adami, ya, kepada manusia. Ya, kalau dosa kita kepada Allah, kita bisa langsung minta apa? Minta ampun, pasti Allah bakal apa? Bakal ampunin kita. Ya. Nah, tapi kalau kita berbuat dosa kepada orang atau manusia, nggak bakal Allah ampunin sebelum kita minta maaf kepada siapa? Kepada orang yang bersangkutan yang kita zolimin tadi. Hati-hati, ya, dosa kepada Allah, insya Allah gampang kita taubat, Allah bakal ampunin. Ya, tapi dosa kepada manusia siapa saja sebelum kita minta maaf kepada yang bersangkutan, Allah nggak bakal ampunin dosa-dosa kita. Ya, jangan kita anggap udah biarin aja dah. Ya, orang-orang biasa aja, orang susah, ya nggak perlu gue minta maaf, jangan. Ya, jangan. Ya, jangan mentang-mentang kita orang kaya, kita ngelakuin dosa kepada tetangga kita yang miskin, kita anggap biasa-biasa saja. Nggak bisa. Justru dosa kepada orang miskin yang kita lakukan karena kita orang kaya, itu dosa yang akan menjadikan kita apa tuh? Mendapatkan sesuatu yang apa?
yang akan menyakitkan kelak nanti kita berada di alam kubur. Lantaran kita berbuat dosa, kita nggak sempat minta maaf, kita keburu meninggal, nah itu akan menjadi malapetaka kita saat kita berada di alam kubur ataupun alam barzakh. Ya, itu. Baik. Selanjutnya, ya ibadi, ya wahai hambaku, ya kullukum dallun, ya kalian ini semuanya dalam keadaan apa? Tersesat. Ya, jadi kita nih Pak, kata Allah, kita ini semua dalam keadaan apa ya? Sesat. Ya, tersesat. Apa maksud tersesat di sini? Ya, maksud tersesat di sini adalah ya ay ghafilun anisyara'i qabla irsalir rusul. Ya, kita ini Pak manusia awalnya itu nggak tahu apa-apaan. Ya, dalam masalah hukum sebelum diutusnya seorang rasul. Ya, jadi ketika sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, kita kan tahu ada namanya masa ketika itu masa atau zaman apa ya? Jahiliyah. Ya, itu kan zaman jahiliyah adalah zaman yang sangat menyesatkan. Ya, dolun sangat menyesatkan. Ya, betapa tidak coba. Ya, orang perempuan nggak dihargai. Ya, ada seorang wanita melahirkan seorang perempuan dianggap suatu apa? Aib. Ya. Nah, Allah gambarkan dalam Al-Qur'an wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhu. Ya, kalau ada seorang wanita dia melahirkan seorang anak yang dilahirkan itu perempuan dhalla wajhu. Ya, mukanya diapain? Ditutupin. Ya, muswaddan, dia itu merasa malu. Ya, lah apakah di sini Allah membedakan antara makhluk yang namanya laki-laki dan perempuan? Tidak. Ya, yang membedakan kita adalah apa? Ketakwaan, bukan dari jenis kelamin. Ya, tuh. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, kami telah jadikan kalian min zakar, dari jenis laki-laki, wa unsa, dan juga dari jenis apa? Perempuan tuh. Nah, kalau Allah menganugerahkan seorang perempuan, bukan berarti itu suatu apa? Keaiban ataupun suatu keburukan. Tapi lantaran mereka itu ghafil anisyara'i, ya, karena mereka tidak tahu tentang hukum sebelum diutusnya Rasul, maka dikatakan dalam hadis qudsi kullukum dallun, kalian ini semua dalam keadaan apa? Sesat, ya. Tuh. Audolun anil haq, ya, ataupun apa? Sesat dalam masalah kebenaran, ya. Tuh. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang diberikan apa? Hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau seseorang diberikan hidayah berarti fala ni'ma billah. Orang itu mendapatkan apa? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang yang mendapatkan hidayah, ya, itu betapa mahal arti sebuah hidayah yang Allah berikan. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la an yahdiyallahu rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, satu orang yang Allah berikan hidayah itu lebih baik daripada apa? Dunia beserta isi-isi yang ada dalam dunia ini. Itu satu orang saja. Ya, lah bagaimana kalau Allah kasih hidayah tuh, ya, kepada orang atau manusia dalam jumlah yang sangat banyak? Itu yang namanya dunia sangat kecil, Pak. Ya, harta yang kita miliki nggak ada apa-apanya. Jabatan yang kita miliki nggak ada apa-apanya. Kedudukan yang kita miliki nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena semua itu bakal apa ya? Bakal musnah, bakal hilang, bakal kita apain? Kita tinggalin. Ya, nggak ada orang hidup di dunia yang selama hidupnya dia sehat terus, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada di dunia yang selama hidupnya dia kaya terus, ada nggak? Nggak ada.
Ya, nggak ada orang yang selama di dunia dia selalu apa? Punya jabatan terus, ada nggak? Nggak ada. Ya, presiden ada bekas presiden nggak? Ada. Menteri ada bekas menteri nggak? Ada. RT aja ada bekas RT. Ya, itu semua jabatan itu apa? Ya, nggak ada artinya. Ya, ketimbang apa? Hidayah yang Allah berikan. Ya, orang yang paling kaya di dunia ada nggak? Ada. Orang paling kaya di dunia ada. Ya, tapi kekayaan yang dimiliki oleh orang yang paling kaya di dunia itu nggak ada apa-apanya ketimbang apa? Ketimbang seorang yang Allah kasih hidayah tuh. Ya, kenapa? Karena yang namanya hidayah nggak bisa diapain, nggak bisa dibeli, Pak. Mobil semewah apapun bisa kita beli kalau punya duit. Bangunan semegah apapun bisa kita bangun kalau kita punya duit. Tapi kalau kita tersesat, ya, kita nggak tahu tentang hukum-hukum Allah, bisa kita minta beli hidayah? Nggak bisa. Ya, hidayah itu tidak dijual belikan. Ya, makanya benar Nabi katakan, ya, satu orang yang mendapatkan hidayah itu lebih baik daripada apa? Dunia beserta isinya. La an yahdiyallahu rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, itu. Baik. Nah, di sini dijelaskan illa man hadaituhu, kecuali orang yang diberikan hidayah minad dalali, dari suatu kesesatan, bitaufiqil iman. Ya, lantaran mereka diberi apa? Keimanan. Tuh, bima jaa bihir rusul. Ya, dengan datangnya seorang apa? Seorang rasul ataupun nabi yang Allah utus. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus ke dunia ini dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan manusia saja dalam keadaan apa? Ya? Tersesat, ya. Tapi kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minaz zulumati ilan nur, ya, dari kesesatan menuju apa? Menuju ya kebaikan, ya. Lah kenapa di sini Allah sampai katakan, ya, tuh manusia semua dalam keadaan sesat ini? Karena kita ingat, Pak, saat kita dalam keadaan lahir dari rahim ibu kita, kira-kira kita tahu nggak? Ada punya ilmu nggak? Nggak ada. Ya, itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, tuh. Dan Allah, ya, melahirkan kalian dari rahim ibu kamu la ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa ya. Ya. Nah, kalau orang enggak tahu atau enggak punya ilmu, berarti itu orang dalam keadaan apa ya? Sesat. Ya, tuh. Jadi awalnya saja kita ini dalam keadaan apa? Sesat. Lahir ke dunia ini enggak tahu apa-apa. Enggak tahu yang namanya ini panas, enggak tahu yang namanya dingin. Ya, anak baru lahir kita suruh pilih yang panas sama yang dingin. Kalau dipilih yang panas, wajar enggak? Wajar. Kenapa? Karena dia enggak tahu apa-apa sejak lahir. Nah, itulah gambaran yang Allah gambarkan bahwasanya apa? Kita ini manusia itu kullukum dhalun. Ya, semua kalian itu dalam keadaan apa ya? Ya, sesat. Ya, itu enggak tahu apa-apaan, ya, tuh. Makanya Allah katakan ketika kita dalam keadaan sesat, ya, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, kata Allah. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan tersesat, jangan diam aja. Kita dalam keadaan nggak punya ilmu, jangan diam aja. Jangan malas belajar, jangan malas mengaji, ya, terutama masalah ilmu agama, ya. Nah, kalau ada orang yang ngaku dia beriman, dia malas untuk menuntut ilmu agama, berarti nih orang termasuk ke dalam kategori yang Sayyidina Ali bilang, ya, itu, ya, apa itu? Al-qanaatu bil jahli.
Ya, orang yang sudah merasa puas dengan apanya? Dengan kebodohan yang dia punya. Ya, tuh. Itu termasuk ke dalam kategori hal yang menyebabkan kita sulit untuk menjadi orang baik. Ya, tuh. Salah satunya apalah? Sayyidina Ali bilang apa itu? Al-qanaatu bil jahli. Ya, orang yang merasa puas dengan apa? Dengan kebodohan yang dia miliki. Dia sholat, sebelum sholat harus ada namanya wudhu. Ya, ilmu tentang wudhu dia nggak pelajari. Ya, dia ngelihat orang wudhu, ngelihat orang paling cuci muka, ya, cuci tangan, basuh kepala, ya, tuh kemudian basuh kaki itu menjadi rukun, ya, ngelihat tapi dia nggak tahu, ya, apakah itu hukumnya membasuh muka, ya, mencuci tangan, mengusap kepala, ya, mengusap kaki itu dia nggak tahu. Taunya tentang apa? Pokoknya dia ngelihat orang wudhu gitu diikutin. Ini kan kalau buat kita orang beriman nggak sewajarnya seperti itu. Tapi harus kita apa? Kita tahu mana yang menjadi rukun wudhu, mana yang menjadi sunnah wudhu, mana yang membatalkan wudhu. Itu namanya orang apa? Pengen tahu tentang suatu ilmu terhadap perbuatan yang dia lakuin, Pak. Ya, kalau dia merasa cukup, udah gampang, nyontek aja orang dulu kita ikutin, nggak bisa. Ya, itu berarti kita termasuk ke dalam kategori orang yang mana? Orang yang merasa puas dengan kebodohan yang kita miliki. Jangan sampai. Ya, tuh kata Sayyidina Ali kan, laula khamsa khisalin lasaran nasu kulluhum salihun. Ya, kalau bukan karena 5 perkara ini, semua orang dipastikan gampang untuk menjadi orang baik. Tapi lantaran 5 hal ini, salah satunya apa tadi? Al-qanaatu bil jahli. Orang itu merasa puas dengan apa? Kebodohan yang dia miliki. Ya, tak tahu tentang ilmu agama terhadap ya amal-amal yang sehari-hari dia lakuin dianggap suatu hal yang biasa. Nah, ini salah. Ya, jangan sampai. Kalau itu sampai terjadi, berarti kita tidak mencari hidayah kepada Allah. Allah sudah suruh fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, pasti aku akan memberikan hidayah itu kepada kalian. Coba. Ya, jadi kalau kita sesat, kita nggak punya ilmu, kita hidup susah, doa minta kepada Allah. Ya, hidup kita kayaknya nggak tenang, ya, sehari-hari kita bawaannya gelisah aja. Kenapa? Karena kita kurang dekat sama Allah. Ya, tuh fa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada siapa? Kepada Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada siapa? Kepada Allah. Nah, dalam hal ini kalau kamu dalam keadaan sesat, kata Allah, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, pasti aku akan memberikan hidayah itu kepada kalian kalau kalian apa? Kalian minta, Pak. Ya. Jadi kita kepada Allah itu harus apa? Minta. Ada sesuatu yang harus kita minta, ada sesuatu yang memang Allah udah kasih ada. Ya, kalau Allah kasih itu kita hidup, Allah kasih udah. Ya, tuh rezeki ada lah. Meskipun kita harus mencari untuk lebihnya. Ya, dalam hidayah ini juga harus kita mencari yang namanya apa? Hidayah, minta jalan hidayah kepada Allah. Ya, sebagai contoh yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Contohnya kita punya anak perempuan, ya, udah dewasa, udah balik, tapi belum pakai jilbab. Ya, ada teman kita negur, Pak, anak bapak kan sudah besar, kenapa nggak disuruh pakai jilbab? Orang tuanya itu anak bilang, biarin aja, ntar juga kalau dia sadar pakai sendiri. Ya, kalau udah dapat hidayah juga dipakai sendiri, nggak bisa. Yang namanya hidayah itu harus diapain? Dicari, ya, diminta. Orang tua kalau ngelihat anak kayak gitu, kasih buku-buku yang berkaitan dengan ya haramnya seorang wanita tidak memakai jilbab. Ya, siksaan yang Allah akan berikan kepada wanita yang tidak berjilbab. Nah, dia akan apa? Akan berpikir sehingga dia akan merubah gaya hidupnya dari tidak memakai jilbab jadi memakai jilbab.
Ya, jadi jangan kita katakan biarin aja nanti kalau didapat hidayah dia akan berubah, Mbak. Bisa. Ya, surga itu harus diapain, Mbak? Dicari. Ya, kita masuk surga bukan karena apa? Simsalabim enggak. Ya, kita harus capek-capek berbuat kebaikan. Pasti Allah akan apa? Allah akan berikan kita berupa apa? Berupa surga yang Allah akan berikan. Ya, coba. Baik, selanjutnya. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un. Ya, kalian semua ini dalam keadaan apa? Lapar. Ya, kita ini lapar enggak, Pak? Lapar. Ya, bukan lapar masalah makanan doang, bukan. Ya, tuh. Nah, kalau kita dalam keadaan lapar, ya, illa man an'amtuhu, tuh, kecuali orang-orang yang aku berikan apa? Makan. Ya, makan tuh rezeki, ya kan? Itu dari siapa? Dari Allah. Yang namanya rezeki, Pak, siapa saja pasti Allah akan apa? Berikan. Seorang beriman ke nggak beriman ke binatang aja yang nggak punya akal dikasih apa? Kasih rezeki. Tumbuhan aja dikasih apa? Kasih rezeki. Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ya, semua binatang makhluk yang melata di dunia ini ada apanya? Ada rezekinya. Ya. Tuh, mencari rezeki. Ya, ada yang memang dikasih, tapi ada yang harus mencari. Nah, makanya Allah katakan, ya, tuh, illa man an'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni ut'imkum. Kata Allah, mintalah makan kepadaku. Ya, artinya mintalah rezeki kepadaku, ut'imkum, pasti aku akan berikan makan kepada kalian. Ini janji Allah, Pak. Ya, janji Allah pasti apa ya? Pasti benar adanya. Enggak ada yang namanya janji Allah itu apa? Ya, bohong. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya yang namanya janji Allah itu benar adanya. Enggak akan pernah bohong, enggak akan pernah sekedar apa namanya? Tebar pesona atau tebar janji. Pasti janji Allah itu kita akui kebenarannya. Ya. Nah, Bapak sekalian, karena keterbatasan waktu, ya kita sampai di sini dulu. Ya, nanti kita akan lanjutkan ini baru kita baca potongan hadisnya saja. Ya, karena hadisnya sangat panjang. Insya Allah pada pertemuan Sabtu yang akan datang, ya kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur sehingga kita bisa ya berbuat kebaikan dalam rangka bekal kita untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.